Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 12 Juli 2020 di GKJW Jemaat Malang. Ibadah Minggu saat ini masih merupakan Pekan Anak dan masih dalam rangkaian bulan keluarga. Anak-anak kita, terlebih yang sudah menginjak masa remaja, adalah fase di mana mereka berusaha mencari identitas diri. Oleh karena itu, peran kita sebagai orang tua sudah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita, agar selalu mengasihi dan menghargai setiap anggota keluarga kita dan selalu siap memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Ibadah kita hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun, sejenak kita saksikan tayangan video dari SD Kristen YBPK Ngaglik. Selamat menyaksikan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. About me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. Dengan penuh sukacita, mari kita memulai ibadah dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyi dari Kidung Ria nomor 14. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dinten iki, dinten negosti. Monggo kita asukareno. Dinten iki, dinten negosti. Monggo kita asukareno. Dinten iki, dinten negosti. Jemaat kekasih Tuhan, mari teduhkan diri di hadapan tahta Allah dan bersama kita mengaku.
Pertolongan kita ada dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal. Segala kebaikan dan kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 yang dituliskan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Ria nomor 23. Kita nyanyikan 2 kali. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena sungguhnya hidup kita penuh dengan celah. Hidup kita sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama mari kita bersatu hati dalam doa mohon pengampunannya. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Kau anugerahkan kebaikan, kesukacitaan, kegembiraan bagi kami anak-anak Tuhan. Kau anugerahkan pula itu semua untuk orang-orang yang Kau cintai. Namun kami sadari ya Allah, sering kami tak menghargai semua anugerah-Mu itu. Kami justru sering mengecewakan dan menyikati hati-Mu. Kami telah sering berjanji untuk memperbaiki diri, namun sering pula kami mengingkarinya. Kesabaran-Mu ya Allah sungguh menakjubkan, tak terbayangkan dan tak mengenal batas. Apa yang Kau buat ya Tuhan? Engkau mengasihi kami lagi dan lagi. Kau menanti kami, memperhitungkan kami, dan mau menggunakan kami sang pendosa ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mau menerima dan mengampuni kami. Berilah kami kekuatan dan kerendahan hati untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh merdeka. Demikian Tuhan ungkapan doa kami, pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari dengan sukacita kita menyebut berita pengampunan menurut Roma pasal 8 ayat yang ke-11 yang dituliskan kepada kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Amin. Demikian berita pengampunan untuk kita. Dan mari kita menyambut berita pengampunan ini dengan kembali kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 395, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah peribadatan kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari sebelumnya kita kembali hampiri tata Tuhan, kita berdoa. Mohon Allah sendiri berkarya di dalam kita akan merenungkan sabda-Nya. Ya Tuhan, kami selalu membutuhkan Engkau sebagai guru. Setiap hari kami sungguh membutuhkan Engkau. Berilah kami terang pengetahuan-Mu yang membuat kami mampu merasakan dan memahami Engkau. Telinga kami sering tak dapat mendengar suara-Mu, ya Allah. Pandangan mata kami sering tak mampu melihat tanda-tanda kehadiran-Mu. Hanya Engkau sendiri, ya Allah, yang dapat menajamkan telinga kami dan membuka pandangan kami serta memurnikan hati nurani kami. Ajarilah kami pada saat ini, ya Allah, untuk duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu dan mendengarkan kata-kata-Mu. Kata-kata yang menghidupkan, menguatkan, dan mampukan kami untuk menjalani hidup. Di dalam Yesus, Sang Penyelamat kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu serta teman-temanku semua, firman Tuhan yang akan saya baca terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Yang demikian, Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham peranakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram, dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu
akan lebih kuat dari yang lainnya, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging berburuan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebab namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita dalam bacaan kita hari ini itu bertutur tentang persaingan dua saudara kembar. Kita mengenal dia sebagai Esau dan Yakub. Persaingan mereka ada seputar tentang hak kesulungan. Persaingan yang membuat mereka pernah menjadi satu keluarga yang tidak rukun. Persaingan yang pernah membuat mereka bermusuhan. Persaingan yang pernah membuat mereka pada akhirnya mengalami keterpisahan. Indikasi hal itu, saudara-saudara, jelas sekali nampak sejak mereka berada di dalam kandungan. Di dalam ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal 25 yang menjadi bagian dari bacaan kita dituliskan kepada kita. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini yang disampaikan kepada kita. Mereka berdua bertolak-tolakan sejak masih ada di dalam rahim ibu mereka. Memang kita mengetahui akhir dari persaingan di antara mereka, yaitu bahwa Yakub memenangkan persaingan itu. Yakub pada akhirnya dialah yang mendapatkan hak kesulungan. Memang saudara-saudara, di satu sisi kita mengatakan hak kesulungan yang diterima oleh Yakub itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian Allah. Tetapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa berkat kesulungan itu sungguh-sungguh
diterimakan atau jatuh pada orang yang sungguh merindukan hak kesulungan itu. Pada orang yang sungguh mendambakan hak kesulungan itu. Dan orang itu adalah Yakub. Dan ini berbeda dengan Esau. Esau justru tidak merindukan hak kesulungan itu. Sehingga kalau kita perhatikan kembali apa yang menjadi bagian penutup bacaan kita dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ayat 34 dari Kejadian pasal yang ke-20. Memang saudara-saudara, pada saatnya Esau juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Ia telah mengabaikan, ia telah memandang rendah hak kesulungan yang ada pada dirinya ketika ia dilahirkan. Ia menyesalinya. Bahkan dikatakan ia menangis dengan keras ketika ia tidak mendapatkan berkat kesulungan itu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Esau tidak akan mendapatkannya lagi. Esau tidak mungkin mendapatkan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu adalah milik Yakub. Saya menghayati Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi bacaan kita ini sesungguhnya adalah kisah kehidupan manusia yang sangat dramatis. Paling tidak kepada kita semua, cerita ini memberikan 3 pembelajaran yang penting atas kehidupan. Yang pertama, saudara-saudara, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan nafsu atau keinginan sesaat yang ada dalam diri kita. Atau secara singkat kita bisa mengatakan, berhati-hatilah dengan nafsu, berhati-hatilah dengan keinginan sesaat yang itu ada di dalam diri kita. Dalam kasus Esau, saudara-saudara, keinginan sesaat itu ada pada hasrat, kehendak untuk makan. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan kepada kita, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Kelelahan dan kelaparan. Itu yang ada di dalam diri Esau. Pada dirinya saudara-saudara, lelah, bernafsu untuk makan, itu tidak salah. Itu adalah bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang, kepada manusia, termasuk juga kepada Esau. Tetapi itu menjadi salah, saudara-saudara, ketika demi makanan, ia lupa apa yang berharga bagi dirinya. Ia lupa hak kesulungan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan makanan yang diinginkan oleh Esau. Saudara-saudara, dari sini nampak jelas bahwa Esau itu begitu dikuasai oleh nafsunya. Matanya tertuju pada yang merah-merah. Hidungnya membaui apa yang harum. Fokus kehidupan Esau, saudara-saudara, adalah bagaimana memuaskan keinginan dirinya, memuaskan nafsunya, memuaskan rasa laparnya, memuaskan kelelahannya pada saat itu. Oleh karena itu, seolah-olah cerita ini mengatakan kepada kita, yang penting aku mendapat makanan. Yang penting aku segera dapat beristirahat. Yang lain aku tidak peduli. Yang lain aku tidak memikirkannya. Ini yang terjadi atas kehidupan Esau. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya kehidupan kita pun juga tidak jauh berbeda dengan Esau.
Tidak jarang dalam hidup ini kita juga bertindak seperti Esau. Terbelenggu oleh nafsu sesaat dan pada akhirnya mengarahkan hidup kita itu pada hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Atau kita boleh mengatakan kita terbelenggu oleh nafsu dan pada akhirnya mengabaikan apa yang sesungguhnya jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang ada dalam hasrat kita. Kita memuaskan nafsu makan kita dengan makanan yang enak, yang berlemak. Dan kita tidak peduli bahwa itu akan merenggut kesehatan kita. Anak-anak kita pun juga demikian. Sering terjadi anak-anak memuaskan dirinya dengan permainannya, dengan sikap bermain-mainnya dalam hidupnya. Sehingga mengabaikan waktu belajar, mengabaikan masa depannya. Ketika banyak orang dikejar oleh nafsu dan kenikmatan saat dan mengabaikan keutuhan, kesatuan, kehidupan rumah tangga. Ini juga menjadi pertanda yang jelas bahwa dalam hidup ini kita juga sering melakukan tindakan seperti Esau. Dibelenggu oleh nafsu sesaat dan mengabaikan yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita inginkan itu. Mari kita ingat saudara-saudara bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan Esau pun juga datang terlambat. Ketika berkat itu sudah diterima oleh Yakub, Esau menyesal dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Akan lebih baik dalam hidup ini kalau kita sungguh-sungguh waspada, sungguh-sungguh berhati-hati dengan nafsu saat yang bisa menjerumuskan hidup kita. Itu pengajaran pertama dari cerita ini. Pengajaran kedua dari cerita tentang Esau dan Yakub, yaitu supaya kita berhati-hati dengan kelelahan kita. Berhati-hatilah dengan kelelahanmu, hai saudara-saudariku. Esau, saudara-saudara, adalah orang yang lelah. Di dalam ayat yang ke-30 tadi dengan jelas dikatakan kepada kita, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Aku lelah. Itu yang diungkapkan kepada kita. Esau dibelenggu oleh kelelahan. Ia lelah secara fisik karena ia telah berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu berburu. Jiwanya mungkin juga lelah dengan pergumulan yang ia hadapi ketika ia berburu. Lebih-lebih mungkin dia tidak mendapatkan hasil ketika dia berburu pada saat itu. Faktor kelelahan Esau inilah yang pada akhirnya saudara-saudara membuat Esau itu tidak mampu untuk menguasai nafsu saat yang ada di dalam dirinya. Jadi sekali lagi saudara, saya mengungkapkan kepada panjenengan semua, faktor kelelahan yang ada dalam diri Esau inilah yang menyebabkan pada akhirnya dia tidak mampu menguasai nafsu saat yang ada dalam dirinya. Justru dirinya lah yang dikuasai oleh nafsu itu. Kelelahan yang ada dalam dirinya membuat dia jatuh pada ketidakberdayaan dan jatuh pada ketidakpedulian pada apa yang penting. Mari kita ingat saudara-saudara, saya dan saudara-saudara dan juga anak-anak, kita semua ini adalah orang-orang yang rapuh. Kita ini adalah orang-orang yang mudah lelah. Bukan hanya lelah secara fisik saudara-saudara. Kita ini orang-orang yang mudah lelah. Bayangkanlah, misalnya saja, ada banyak orang yang
Dalam hidupnya menjadi lelah karena sakit yang disandangnya bertahun-tahun dan tak tersembuhkan. Orang-orang yang ada dalam kondisi seperti ini seharusnya ia harus berhati-hati. Karena apa, saudara-saudara? Nafsu, hasrat, keinginan untuk sembuh itu sangat besar. Karena ia sudah merindukan bertahun-tahun. Kalau ia tidak berhati-hati dengan kelelahan yang ada dalam dirinya, bisa saja ia akan melakukan tindakan seperti Esau. Apapun juga akan dilakukannya, pokoknya aku waras. Ya bisa saja pergi ke dukun atau menyimpang dari ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang juga bisa lelah, misalnya saja karena menunggu jodoh yang tak kunjung datang. Menunggu teman hidup yang tak kunjung datang. Mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok. Orang bisa menjadi lelah. Berhati-hatilah jika kita lelah dengan keadaan kita. Karena bukan tak mungkin dalam kenyataan kehidupan kita, mereka yang lelah itu kemudian mengambil langkah seperti Esau. Saya sudah bosan dengan kelelahan ini. Saya akan menemukan suami atau istri siapapun juga. Saya akan berani meninggalkan keyakinan saya, meninggalkan iman saya, demi jodoh yang akan saya dapatkan. Orang bisa lelah juga dengan beban hidup yang terus datang bertubi-tubi. Datang terus silih berganti. Hati-hatilah. Nafsu ingin bebas dari belenggu itu. Bisa membelenggu kita. Dan bisa menimbulkan hasrat yang sungguh-sungguh. Bisa mencelakakan hidup kita. Aku ingin bebas, aku bunuh diri saja. Berhati-hatilah dengan kelelahan kita. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis di padang gurun ketika ia ada dalam lelah. Setelah ia 40 hari berpuasa, 40 malam dia berpuasa, ia menjadi lelah dan pada saat itulah si iblis datang menggoda. Ubahlah batu ini menjadi roti. Dan dua pencobaan yang lain yang sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, pada saat kita lelah, disitulah sebenarnya nafsu, godaan itu akan sangat tinggi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah dengan kelelahan kita. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah-lelah yang lain. Pengajaran ketiga saudara-saudara, dari kisah Esau dan Yakub, mengingatkan kepada kita, ingatlah akan identitas kita. Ingatlah akan status kita. Dalam bacaan kita diungkapkan secara faktual, Esau itu adalah anak sulung. Secara faktual, Esau itu adalah anak sulung. Mari perhatikan ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Esau adalah yang sulung secara biologis. Esau adalah sulung secara faktual, tetapi ia lupa identitas ini. Sehingga kemudian ia menukarnya dengan kacang. Kalau kita boleh mengatakan, hanya semangkuk kaca. Ia menukar apa yang paling berharga dalam dirinya, yaitu hak kesulungan itu, dengan kenikmatan sesaat. Berapa sih lamanya kita makan? Paling tidak akan lebih dari 10 menit. Apalagi hanya kacang. Mari saudara-saudara, kita mengingat kisah ini.
ketika Esau pada saat itu lupa akan status dirinya, identitas dirinya, itu kemudian menyisakan penyesalan seumur hidupnya. Mari kita juga mengingat identitas kita. Mari kita mengingat status kita sebagai orang Kristen. Apa sih sesungguhnya identitas kita, saudara-saudara? Dalam tema ibadah kita tadi diungkapkan, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Identitas kita, status kita, itu adalah anak-anak Allah. Identitas ini adalah anugerah Allah. Anugerah yang sesungguhnya tak ternilai harganya. Karena seharga darah Kristus. Dan itu tak bisa ditukar dengan apapun. Identitas ini, saudara-saudara, ada identitas yang paling berharga atas kehidupan kita. Kita tidak bisa menukarnya dengan apapun. Esau menyesal, saudara-saudara, dalam hidupnya karena identitas kesulungannya yang tak ternilai itu ditukar dengan yang nikmat. Hanya sejenak, hanya sebentar. Itu yang terjadi. Esau tidak menghargai identitas kesulungannya. Esau memandang rendah hak kesulungannya. Sehingga kembali dikatakan kepada kita dalam ayat yang ke-34, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Mari sadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Identitas diri kita atau status kita itu adalah anak-anak Allah. Ini adalah identitas yang tidak ternilai harganya untuk hidup orang yang percaya. Oleh karena itu, jangan pernah menukarkannya dengan kenikmatan sesaat yang disebabkan oleh nafsu sesaat yang tak mampu kita kuasai karena kita ada dalam kelelahan. Sekali lagi diingatkan kepada kita, saudara-saudara, jangan pernah menukar identitas kita sebagai anak-anak Allah itu dengan kenikmatan sesaat yang disebabkan oleh nafsu sesaat yang tak mampu kita kuasai karena kita ada dalam kelelahan. Jadi, jangan tukarkan identitas kita sebagai anak-anak Allah itu dengan kedudukan. Jangan tukarkan dengan kekayaan. Jangan tukarkan dengan pertemanan. Jangan tukarkan dengan calon suami atau calon istri. Jangan tukarkan dengan fasilitas yang ada di dunia ini. Status anak-anak Allah itu jauh dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Selalu ingat seorang teman yang pada awalnya dia adalah orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mimpinya pada saat itu hanya satu, saya ingin menjadi pegawai negeri. Itu saja. Berulang kali dia tes CPNS tapi tidak pernah diterima. Berulang kali. Sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan, barangkali keyakinanku yang buat aku tidak terima, dan kemudian ia meninggalkan keyakinannya. Ia meninggalkan statusnya sebagai anak-anak Allah dan kemudian dia mengikuti tes itu, CPNS, dan diterima. Dan saya melihat ini, saudara-saudara, ia telah menukar statusnya dengan apa yang didamba di dalam hidupnya, nafsu sesaatnya. Mari kita kembali mengingat, saudara-saudara, penyesalan selalu datang kemudian. Oleh karena itu, pada hari ini, ketika kita bersama-sama membangun peribadatan kita sebagai satu persekutuan,
Kita juga ada dalam Pekan Anak GKJW dan kita menutupnya hari ini. Kepada kita diingatkan supaya kita menyadari sedari dini, terutama untuk anak-anak kita. Sadari-sedari dini, berhati-hatilah dengan nafsu keinginan saat yang bisa menjerumuskan engkau dalam kehancuran. Berhati-hatilah dengan kelelahanmu, karena jika engkau lelah, engkau tidak akan mampu menguasai hawa nafsu. Dan ingatlah, engkau adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Jangan pernah menukarnya dengan apapun di dunia ini. Karena status ini adalah status yang diberikan oleh Allah seharga darah Kristus. Mari kita menjalani hidup dengan segala kesukacitaan, dengan kehati-hatian, dan dengan selalu ingat akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kita pada saat ini, kita juga akan mendoakan anak-anak kita yang naik jenjang. Kita sadar anak-anak kita ada yang memasuki jenjang dalam pembinaan rohaninya di gereja kita. Dan hari ini, mereka akan kita doakan bersama. Sebagai satu keluarga besar Gereja Senjawetan Jemaat Malam. Mereka yang naik ke jenjang balita, pratama, madya, dan remaja. Siapa mereka, saudara-saudara, kita akan mendengarnya dari apa yang dibacakan oleh salah seorang pamong. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kami akan membacakan anak-anak yang akan naik jenjang. Untuk yang pertama, dari kelas batita ke kelas balita. Yang pertama, Amelia Nugraheni Lukining Tias. 2. Aprilia Adinda Asmaranti. 3. Arsielo Alexi Putra Wijaya. 4. Ganjar Putra Adirajasa. 5. Maudia Permata Sari. 6. Sevo Hananta Beata Tani. Dari kelas balita ke kelas pratama. Yang pertama, Axelia Maurin Sosieta Lenseva. 2. Calvin Amazia Heriananda. 3. Leonel Rafael Wijaya. 4. Mikael Christian Pet YR. 5. Satria Bagas Putra Sugianto. 6. Solavina Rahayu. 7. Shalom Serenande Doradowati. 8. Timotius Pasa Dwi Aprisa. 9. Vania Jesselin Tatipata. 10. Zevita Natania. Dari kelas pratama ke kelas madya. Yang pertama, Abigail Seh Kinanti. 2. Betristiana Dominika. 3. Besalel Aukelion Putra. 4. Aileen Josephine.
5. Evan Jetro Widiatmoko. 6. Vania Ayu Prawita Sari. 7. Kinan Alexander Kristanto. 8. Marcelia Rudi Yanti. 9. Mindia Seli Manantuania Imar. 10. Natasha Kristanti Angelina Doko. 11. Nolan Permata Nugroho. 12. Rahmawati. Dari kelas madya ke kelas remaja. Yang pertama, Arista Yovita Lukening Tias. 2. Sergio Maleaki Pangala. 3. Anastasia Tirsah Ardianto. 4. Joy Nathanael Adi Sambodo. 5. Nathanael Septiano. 6. David Martinus Dwi Putra. 7. Evelyn Frederica Firmanuelen. 8. Florencia Rowena Septiara. 9. Justin Ramandika Putra Nugroho. Kita akan ke satu pujian dari Kidung Ria nomor 90. Setiap saat Tuhan panggil, setiap saat Tuhan panggil, setiap saat Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Bersama-sama kita berdoa untuk anak-anak kita yang naik jenjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau memimpin dan memberkati kehidupan kami. Bukan hanya kami sebagai orang dewasa, tapi juga Engkau memberkati kami sebagai anak-anak. Dan itu adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun persekutuan kami sebagai satu keluarga. Bersama dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Kami boleh bersyukur pada saat ini karena Engkau telah memberikan kekuatan kepada anak-anak kami untuk menjalani kehidupannya. Bahkan mereka boleh naik jenjang pendidikan dalam kehidupan imannya di gereja Tuhan. Ada yang naik jenjang balita, pratama, madya, dan remaja. Oleh karena itu, pada saat kami mohon kepada Engkau, ya Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka, supaya Engkau memberi kekuatan kepada mereka, supaya Engkau mencintai mereka, ya Tuhan. Supaya dengan apa yang Kau berikan, mereka akan bertumbuh sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang ada dalam keterbatasannya masih tak boleh menjadi teladan atas kehidupan anak-anak yang lain, bahkan menjadi teladan atas kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Kami boleh bersyukur mereka boleh melalui proses pembinaan imannya di gereja Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, situasi kehidupan yang berat ini, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Berikan mereka daya juang yang kuat, supaya mereka mampu bertahan di tengah-tengah perubahan hidup ini. Berikan pula kepada orang tua masing-masing hikmat, kesabaran, dan kesetiaan untuk mendampingi mereka, supaya mereka, para orang tua, boleh mengarahkan hidup anak-anak mereka tertuju hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berdoa untuk para pamong, supaya mereka Tuhan perlengkapi dalam menghadapi
mengajarkan iman kepada Kristus kepada anak-anak kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau berikan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Dan selanjutnya, Engkau yang akan mengarahkan keseluruhan hidup kami hanya tertuju kepada Kristus. Supaya anak-anak kami pun juga hidupnya tertuju kepada Kristus. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Secara simbolik, anak-anak yang naik jenjang dari batita ke balita, balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja. Mereka akan dikalungkan selendang sebagai tanda bahwa mereka memasuki kehidupan yang baru dalam jenjang pembinaan iman yang baru. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari memperbarui iman kita dengan mengikarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menerima satu persembahan pujian dari anak kita, Victor dan Vigo, dengan judul Seisi Padang Belantara. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti, dan gurun pasir pun kentara bagaikan mawar berseri. Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang, baginya nampak terkelar. Serba kemuliaan Tuhan yang Ia sambut dan agungkan dengan gempita yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengangkat doa syafaat kita. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami. Perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan keluarga kami sebagai satu persekutuan kecil dalam Kristus Yesus. Biarkanlah apa yang boleh kami lakukan melalui peribadatan ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan kami semakin memahami akan kebaikan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami.
Kami boleh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami. Mengingatkan kepada kami, siapapun kami, bahkan sedari dini pun, kami harus berhati-hati untuk nafsu sesaat yang ada dalam diri kami dan kelelahan yang ada di dalam diri kami yang bisa membawa kehancuran atas kehidupan kami, seperti kehancuran yang dialami oleh Esau dalam kehidupannya. Yang juga mengingatkan kepada kami masing-masing supaya kami sadar akan identitas diri kami sebagai anak-anak Allah dan tak menukarnya dengan apapun juga di atas dunia di mana kami hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kepada kami perlindungan ya Allah. Jagailah kami untuk ada dalam sehat. Berikan kepada kami kemauan dan kehendak untuk bangun hidup di dalam cinta. Berikan kepada kami semangat untuk beribadah, semangat mengampuni, semangat menopang, semangat menghibur satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Supaya akan menjadi nyata karya Kristus ketika Ia melayani dalam kehidupannya, dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Allah, Engkau Allah kami yang baik, yang telah menyatukan diri kami sebagai satu keluarga, dan izinkan kami sebagai satu keluarga ini untuk saling peduli dan saling perhatikan. Berdoa pula untuk setiap pergumulan hidup yang dialami oleh umat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan menopangnya. Yang ada dalam gelap, Tuhan yang akan membimbingnya ke dalam terang. Yang sedang putus asa, Tuhan berikan harapan. Yang terguncang imannya, Tuhan akan meneguhkan kembali. Dan mereka yang ada dalam kuasa kegelapan, dibelenggu oleh kuasa-kuasa duniawi, Tuhan merdekakan. Supaya hanya karena karya-Mu akan ada pembebasan, penghiburan, dan kekuatan yang sesungguhnya memungkinkan setiap orang pada akhirnya menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Berdoa pula untuk kehidupan gereja Tuhan di atas muka bumi ini, juga gereja Kesenjawetan. Berkati dalam setiap langkah pelayanan kami, ketika kami beri perhatian secara khusus kepada anak-anak kami, kepada anak-anak Tuhan di gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh berkiprah, bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak kami yang sungguhnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk anak-anak kami. Kami boleh bersyukur karena kami boleh merayakan pekan anak, mengingatkan kepada kami supaya kami ada dalam keseimbangan melayani mereka yang dewasa dan anak-anak. Bapa di sorga, Engkau juga yang akan memimpin kami dalam kehidupan pelayanan kami secara keseluruhan. Berikan kepada kami semuanya pelayan-Mu, penatua, diaken, dan semua badan membantu di dalamnya, untuk mau bergerak dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan oleh setiap kegiatan pelayanan kami. Lebih dari itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan semangat yang membara dalam hidup ini untuk melayani Tuhan. Berdoa pula pada saat ini, untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami percaya Engkau Allah kami yang terlibat untuk menyelesaikannya. Allah akan menolong perjuangan masyarakat dunia ini untuk bebas dari pandemi ini dan memulihkan dunia ini, supaya dunia ini boleh mendapatkan kehidupan yang baru karena karya-Mu. Kepada sorga, Engkau yang akan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk siap menghadapi perubahan dan mengambil langkah berubah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya kami, anak-anak-Mu, tidak kehilangan pengharapan kami, tapi kami melangkah dengan penuh pengharapan. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga. Dan atas cinta kasih Tuhan yang nyata atas kehidupan para negeri kami, maka biarkanlah seluruh negeri ini tetap akan boleh merasakan damai dan sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menyerahkan persembahan. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan berkat yang cukup, terlebih saat ini kita juga telah dibimbing Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 385, bait pertama dan kedua, burung pipit yang kecil. Mari kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga karena saat ini kami dapat beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai sebagai sarana pelayanan Tuhan di gereja kami. Begitu juga Bapak Ibu pengelola persembahan yang Tuhan tunjuk untuk mengelola. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang pergilah dengan selamat. Lakukanlah tugas pelayanan dan tugas hidupmu dengan sukacita. Hati-hatilah dengan nafsu saat yang ada dalam dirimu. Hati-hatilah dengan kelelahan yang ada dalam dirimu. Ingatlah selalu identitasmu sebagai anak-anak Allah. Mari dalam hidup dengan kesukacitaan dalam karya Tuhan. Kidung Jemaat 451, bait 1 dan bait yang kedua. Bahagia
undurlah dari pertemuan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, dengan kuasa-Nya akan meneguhkan iman dan harapanmu. Yesus, dengan damai sejahtera-Nya membuat engkau berhati-hati melangkah. Roh Kudus dalam bimbingannya memberikan kepada engkau kesetiaan untuk hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah, kini dan selamanya. Amin.